Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi kita mulai melakukan analisis data menggunakan SPSS versi 16 nih ya. Kita mulai hapus dulu. Kita mulai dari awal ya. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita mulai setelah di entry ya. Di entry ada 83 responden ya. Mulai dari analyze, deskriptif, kemudian di frekuensi untuk data yang univariate ya. Nah, kita keluarkan dulu tadi ini data lama ya. Keluarkan, kita masukkan ya. Jadi masukkan dulu, masukkan, pindahkan ke sini, klik ini ya, klik ini. Nah, masih ada yang belum ya, masuk dulu, klik. Setelah itu baru kita lihat di statistik ini, statistiknya ya, tidak ada yang kita centang ya. Kemudian chatnya juga tidak perlu, formatnya tidak perlu. Sekarang kita lihat, kita klik OK. Nah, ini bisa kelihatan data univariate. Misalnya tadi pengetahuan baik dan kurang ya, ada 50 orang yang berpengetahuan baik dan kurang 33 orang, atau 60,2% itu memiliki pengetahuan baik dan 39,8% berpengetahuan kurang. Dan yang merokok, yang tidak merokok 62 orang atau 74,4%, dan merokok sebanyak 21 orang atau 25,5% ya. Dan yang minum kopi, nah ini demikian juga. Minum alkohol, pola makan, teratur dan tidak teratur, jenis makan, bervariasi tidak bervariasi, ini juga tergambar di sini ya. Insomnia, melakukan aktivitas fisik, dan yang menderita primer itu atau hipertensi primer sebanyak 57 orang atau 68,7%. Yang sekunder, hipertensi sekunder sebanyak 26 atau 31,3% ya. Nah, sekarang kita analisis menggunakan data bivariate ya, menggunakan bivariate. Sekarang kita mulai dari descriptive statistik, kemudian cross tabulation, cross tab. Nah, kemudian yang ini kita mulai dari yang berita hipertensi. Hipertensi masukkan ke kolom. Ini baris. Nah, ada kolom, ada baris ya. Masuk ini, pindahkan ke sini. Kemudian yang baris ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini kolom, ini baris. Sekarang dicek di statistiknya. Apa saja yang ingin kita cari? Yaitu yang pertama adalah terkait dengan chi-square-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah risk-nya. Baru di continue. Kemudian kita lihat di sel ya. Sel yang diobservasi atau disebut dengan observer, dan baris ya, row. Nah, kalau ini kolom, kalau ini cross, karena kita cross seksional bukan case control. Kalau cross control di sini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan continue. Sekarang sel format tidak perlu ya. Sekarang kita klik OK. Lihat hasilnya. Di sini hasilnya bisa kelihatan ya. Nah, untuk melihat ada hubungan ada tidaknya, Anda lihat di continuity correction-nya. Ini satu. Nah, ini untuk menjelaskan umur kurang dari 40 yang menderita hipertensi dan lebih dari 40, umur 40 tahun ya. Nah, jadi untuk menjelaskan ini adalah dilihat dulu mana yang paling apakah mau dari kanan atau dari kiri ya. Nah, jadi kalau misalnya dari kiri misalnya ya,
maka dibaca sebelah kiri ini. Nah, jadi yang paling besar misalnya baca persentasenya. Nah, misalnya yang 75% ini yang menderita hipertensi primer berusia kurang dari 40 tahun. Nah, yang primer. Nah, kemudian baru yang hipertensi primer yang di atas 40 tahun. Nah, ini cara membacanya. Kemudian ini yang kalau dia ada hubungan ini dibaca OR-nya namanya ini. Kemudian confidence intervalnya antara 0,138 sampai 14. Nah, ini OR-nya ya, odds ratio-nya. Sampai berapa kali dia berisiko ya gitu ya. Untuk menghitung. Tapi karena ini tidak berhubungan maka ini tidak perlu dibaca. Baik, kita contohkan yang kedua ya. Yang kedua misalnya analyze, kemudian cross step tadi umur kan, dan misalnya jenis kelamin. Kemudian tadi sudah diklik semuanya, hanya mengulang dan dilihat hasilnya. Nah, di sini dilihat dari continuity correction-nya ini di bawah 0,5 ya, yaitu 0,009 ya. Artinya ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi sekunder ya. Nah, ini pun seharusnya sebelah kanan sekunder, ini primer ya. Nah, berarti ini ada yang di codingnya ini ya, terkait tadi. Nah, jadi ini yang jenis kelamin ini yang ada hubungannya adalah dilihat di sini ya. Berarti yang perempuan ini memiliki hipertensi primer. Kalau yang seharusnya kalau di sini adalah yang paling besar itu yang menderita hipertensi adalah laki-laki yang sekundernya ya. Yang sekundernya sebesar 54,2%. Nah, ini di laki-laki itu bersiko berapa kali bersikonya, yaitu 0,239 kali. Nah, jadi kalau dibaca ini kan ini 0,239 kali dibanding artinya laki-laki ini bersiko menderita hipertensi sekunder sebanyak 0,239 kali dibandingkan dengan perempuan ya. Nah, itu cara untuk membuat ya, mengolah data dari data yang diinput kemudian di dalam SPSS diubah dianalisis menggunakan SPSS. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.